Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka. Pada video sekarang kita akan membahas tentang distribusi binomial. Kita coba melakukan aktivitas pertama, menganalisa hasil pengundian yang dilakukan berulang kali pada sebuah dadu. Dadunya bersisi 6, bermata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang sisi prima ganjil diberi warna merah dadunya, yang sisi bukan prima ganjil diberi warna hitam. Kita coba tetapkan bahwa muncul sisi yang berwarna merah, berarti yang muncul 3 dan 5 dinyatakan sebagai keji dan sukses. Sebut pengundian yang dilakukan adalah yang dikatakan di sini berulang kali itu sebanyak n kali ini. Variabel acaknya, mudah-mudahan masih ingat, kalau di Bernoulli dilakukan hanya sekali, maka variabel acaknya 0 dan 1. Kalau dilakukan 2 kali, berarti 0, 1, 2. Banyaknya yang mungkin sukses, paling sedikit 0, paling banyak 2, kalau 2 kali pengundiannya. Nah, kalau n kali berarti nanti dari 0, 1, 2, sampai n. Mudah-mudahan masih ingat tentang variabel acak. Kita lanjutkan pembicaraannya tentang peluang suksesnya, yaitu muncul prima ganjil. Mata dadu yang prima ganjil itu berarti yang 3, 5. Ada 2 dibagi semesta pembicaranya ada 6, 2 dibagi 6, berarti 1 dibagi 3. Peluang suksesnya dan peluang gagalnya ada 4 yang gagalnya berarti ya, 1, 2, 4, dan 6 dibagi 6, jadi 2/3. Baik. Kalau kita melakukan percobaannya yang n kali itu 1 kali misalnya, seperti di Bernoulli, maka mungkin merahnya tidak muncul, hitamnya muncul. Jadi 0 merahnya, 1 hitam. Nah, pada saat seperti ini berarti suksesnya 0 nih, gagalnya 1. Sukses itu disimbolkan dengan P, nilai peluangnya untuk probabilitasnya. Jadi P pangkat 0 dan gagalnya Q pangkat 1. Bisa juga yang mungkinnya itu adalah suksesnya 1, gagalnya 0. 1 merah, 0 hitam. Nah, karena dilakukan sekali, ya variabel acaknya 0 dan 1. 0 pada saat tidak ada yang sukses, 1 pada saat suksesnya yang terjadi. Nah, ini 1M berarti nanti di probabilitasnya P pangkat 1. Hitamnya 0 berarti nanti Q pangkat 0. Bagaimana kalau N-nya 2? Kalau dilakukan pengundiannya 2 kali. Nah, maka nanti kejadiannya bisa saja merahnya tidak sama sekali, dua-duanya hitam, atau 1 merah 1 hitam. Ternyata ada 2, 1 merah 1 bisa HM, bisa MH. Jadi hasilnya bisa 0 merah 2 hitam, nanti probabilitasnya P pangkat 0, Q pangkat 2. Atau 1 merah 1 hitam, karena ada 2, maka nanti nilai probabilitasnya dikalikan 2. Di mana suksesnya pangkat 1, kemudian gagalnya pangkat 1. Sementara untuk suksesnya 2 kali, gagalnya 0, dan cuma ada 1, 2M 0H itu, maka nanti 1 kali P pangkat 2, Q pangkat 0. Nah, ini berarti sebetulnya ada angka 1 di sininya. Nah, di sini sudah kelihatan nih ada 1, 1, 1, 2, 1. Nah, kita lanjutkan, kalau N-nya 3, maka kita dapatkan yang hasilnya 0 merah 3 hitam cuma 1. Jadi 1 P 0 Q pangkat 3. Yang 1 merah 2 hitam ada 3 nih. Berarti kita tuliskan 3 kali P pangkat 1 Q pangkat 2. Bagaimana dengan yang 2M 1H? 2M 1H, ini 2M 1H, ini 2M 1H, 2M 1H, ada 3 juga. Jadi 3 pangkat P pangkat 2 karena muncul merahnya 2 kali, dan Q pangkat 1. Dan terakhir yang 3M 0H.
sama 1. Ini nanti ada 1, 3, 3, 1. Di sini tadi 1, 2, 1. Ini 1, 1. Nah, sudah kelihatan nih. Mungkin masih ingat tentang segitiga Pascal ya. Baik, kalau n-nya 4, kita bisa mendapatkan seperti yang nampak di sini. Sebelah yang ini 1, kenapa? Karena memang muncul 0 merah 4H itu cuma 1. Nah, yang ini 1 merah 3H, kita lihat ini 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. 4, P pangkat 1, Q pangkat 3. Yang ini katanya muncul 6, 2M 2H-nya. Kita coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Nah, yang selanjutnya diperiksa. Nah, ini sudah muncul segitiga Pascalnya. Segitiga Pascal ini berkorespondensi dengan kombinasi. Ini kombinasinya nanti dipelajari di matematika umum ya. Nah, kombinasi seperti ini nih, contoh misalnya kombinasi 3 diambil 1 itu sama dengan 3. Nah, formula itu begini, kombinasi ada sebelah n objek diambil x objek gitu. Ini sama dengan n faktorial dibagi nantinya n dikurangi x faktorial. Faktorial masih ingat ya, definisinya bahwa 0 faktorial itu 1, 1 faktorial itu 1. Dan nanti untuk n yang lebih dari sama dengan 2, nanti n faktorialnya sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 dan seterusnya sampai 2 kali 1. Baik, jadi kalau kombinasi 3 diambil 2, ini nanti 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2, berarti 1 faktorial. X-nya 2, 2 faktorial. Berarti 3 kali 2 faktorial dibagi 1 kali 2 faktorial. Berarti kita dapatkan 3. Baik. Nah, anak-anak, pada aktivitas ini kita sebenarnya ingin mencoba mengarahkan bahwa menentukan probabilitas dari satu kejadian yang seperti ini yang dilakukan berulang kali dari sebuah percobaan yang semula kalau dilakukan sekali adalah percobaan Bernoulli yang ada sukses atau gagal, yang itu adalah nanti kita kenal sebagai distribusi binomial. Nah, kalau kita perhatikan bentuk yang ini, yang 3-nya tadi diperoleh dari kombinasi 3 diambil 1. Jadi yang 3-nya dari mana nih? 3-nya itu adalah nilai n nih. Nah, bagaimana yang 1 di sini? 1-nya ini adalah nilai x. Jadi nilai dari variabel acak. Variabel acaknya 1. Jadi tadi ada n, ada x ya. Sehingga kalau begitu, untuk yang ini bisa kita simbolkan sebagai nanti kombinasi dari 3 diambil 1 ya. Kemudian P pangkat 1, Q pangkat 2. Ini untuk menyatakan apa? Ini untuk menyatakan P nanti X sama dengan 1. Nah, gitu. Sehingga nanti kalau secara umum, bagaimana kalau P untuk X sama dengan X misalnya gitu. Kita bisa mendapatkan bahwa fungsi peluangnya kalau P X sama dengan X, kombinasi banyaknya percobaan, banyaknya sukses nih. N banyaknya percobaan, X banyaknya sukses. P pangkat banyaknya sukses, nilai variabel acak. Kemudian kalian Q pangkat N dikurangi X. Nah, baik. Kita sudah punya nih fungsi peluang untuk kegiatan di aktivitas 1 ini.
Ini adalah fungsi pulang untuk distribusi binomial. Kita coba bicarakan tentang distribusi binomial ini. Tadi sekilas sudah disampaikan bahwa distribusi binomial ini adalah pengembangan dari distribusi Bernoulli. Bernoulli hanya dilakukan sekali, sementara binomial, distribusi binomial dilakukan berulang kali. Tetapi dia secara khusus termasuk distribusi dari peluang variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit, kita berbicaranya, ruang lingkup pembicaranya untuk variabel acaknya bilangan cacah 0, 1, 2 tadi sampai n ya. Kemudian hasilnya seperti di Bernoulli ada dua, yaitu sukses dan gagal. Selanjutnya percobaannya di Bernoulli cuma sekali, kalau di binomial sebanyak n kali. Dan fungsi peluangnya yang barusan kita temukan adalah Px sama dengan X, itu adalah kombinasi Nx, kemudian P pangkat X, P-nya yang sukses, peluang sukses, Q peluang gagalnya, pangkat N dikurangi X. Dan nanti kita memerlukan juga informasi tentang rata-ratanya atau min-nya, disimbolkan dengan mu, itu sama dengan N kali P. Kalau di Bernoulli, min-nya adalah P saja, karena memang percobaannya cuma satu, jadi 1 kali P ya. Dan varian atau ragamnya, sigma kuadrat sama dengan NPQ. Sebenarnya untuk mencoba menghitung nilai dari peluang yang rumusnya seperti ini, itu bisa menggunakan tabel distribusi binomial. Di beberapa buku disediakan, atau kalau kita menggunakan Google, dicoba di search tabel dengan kata kunci tabel distribusi binomial bisa muncul. Atau kita bisa membuatnya menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan Google Spreadsheet. Nah, ini contoh yang Bapak buat menggunakan Microsoft Excel untuk menentukan nilai peluang dari distribusi binomial. Tapi ada beberapa macam tampilan di tabel distribusi binomial itu. Kalau yang ini dinyatakan sebagai Px sama dengan X. Jadi kalau misalnya kita punya percobaannya nih, n-nya sama dengan 3. Kemudian kita menetapkan variabel acaknya mendapat nilainya 2. Nah, kemudian perlu informasi tambahan ya. Informasi tambahannya peluang suksesnya berapa? Sebelah 1/3. 1/3 itu berarti 0,333 ya, dan seterusnya ya. 0,3. Nah, nanti tentu saja nilai P di sini X sama dengan 2 nih. Kalau kita pakai rumus yang ini, berarti nanti Px sama dengan 2, nanti kombinasi 3, 2, di sini 1/3 ya. Pangkat 2, tentu saja nanti gagalnya berarti 2/3 nih. Pangkat 3 dikurangi 2. Nah, kita dapatkan kombinasi 3 itu 3 faktorial dibagi, tadi sudah ya, 1 faktorial, 2 faktorial. Ini berarti 1/9, dan yang ini 1 berarti 2/3 ya. Kita dapatkan, ini tadi nilainya 3 ya, 3 kali 2 faktorial. 3 kali 2 faktorial dibagi 1 kali 2 faktorial, ini 2/27 nih. Kita bisa sederhanakan, sebenarnya ini menjadi 9, 2 dibagi 9 itu 0,222 gitu ya. 0,222. Nah, kalau kita menggunakan tabel yang ini, kita bisa langsung saja lihat n-nya 3 nih. Kemudian X-nya 2, berarti yang ini nantinya. P-nya 1/3 berarti yang ini nantinya. Kita lihatnya. Nah, berapa nilainya? Nah, kita dapatkan 0,222 seperti itu. Tapi banyaknya, atau ada beberapa buku
beberapa tabel yang dibuat, atau tadi Bapak katakan banyaknya, tabel ini dibuat dalam bentuk seperti ini. Bentuk kumulatif ini. Kalau yang ini tadi 3, yang ini berarti yang 2-nya ya, dan yang sepertiganya peluangnya yang ini. Tidak langsung kita dapatkan nilai 0,22-nya. Kalau yang ini artinya apa? Yang ini tuh artinya pada posisi yang ini tuh, ini Px kurang dari sama dengan 2 nih. Kalau X kurang sama 2 itu berarti Px sama dengan 0, ditambah Px sama dengan 1, ditambah Px sama dengan 2 gitu. Nah, yang atasnya yang ini, itu Px kurang dari sama dengan ini, kurang dari sama dengan 1. Jadi Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1. Nah, kalau ini kita kurangkan, maka ini saling menghilangkan, berarti kita punyanya nanti Px kurang dari sama dengan 2 dikurangi Px kurang dari sama dengan 1, itu akan menghasilkan Px sama dengan 2. Jadi kita harus melihat ini berapa itu ya, 0,3630, 0,3630, 0, bukan 3 atau 9 mungkin ya, 0,9630, kemudian 0,7407. Nah, sebenarnya ada angkanya juga di sini ya. Ini tentu 3 di sini ya. Ini nanti 2, ini 2, ini 2. Nah, angka yang ini sudah ada pembulatan, mungkin nanti bukan 3 di sini ya, kalau kita lihat lanjutan angka berikutnya. Jadi kita dapatkan 0,22 juga. Baik, kita lanjutkan. Kita coba lakukan aktivitas yang kedua nih. Masih yang tadi, tentang dadu yang bersisi 6, 1, 2, 3, 4, 6 itu ya, yang punya sisi merah untuk yang prima ganjil dan yang hitam yang bukan prima ganjil. Nah, sekarang kalau kita diminta untuk mencoba mencari nilai Px sama dengan X untuk X-nya 0, 1, 2, 3, bagaimana? Nanti berikutnya untuk Px kurang dari 2, tadi Px kurang dari 2 sudah ditunjukkan di tabelnya. Kalau Px lebih dari sama dengan 2 bagaimana? Nah, kita coba ingat kembali bahwa P-nya adalah 1/3, peluang P-nya, peluang suksesnya, dan peluang gagalnya 2/3. Nah, Px sama dengan 0, berarti kombinasi 3 diambil 0, kemudian 1/3 pangkat 0, 2/3 pangkat 3 dikurangi 0. Kita dapatkan yang ini nilainya 1, ini pangkat 0 berarti 1 juga. Ini pangkat 3, 2 pangkat 3, 8/27. Jadi kita dapatkan 8/27 atau 0,2963. Demikian yang Px sama dengan 1. Selanjutnya kombinasi 3, 1. Ini 1/3 pangkat 1, 2/3 pangkat 3 dikurangi 1 atau pangkat 2. Yang ini nilainya 3. 1/3 pangkat 1, 1/3, 2/3 pangkat 2 berarti 4/9. Didapat 12/27, 0,444. 12/27 itu berarti 4/9 ya, 0,4. Ini pembagian dengan 9 ada yang istimewa nih, nanti dicoba dilihat. 4 dibagi 9, 0,444. Kemudian Px sama dengan 2 nih yang tadi kita bicarakan sebelumnya, kita dapatkan 0,222. Dan yang terakhir untuk nilai X-nya 3, kombinasi 3 diambil 3, ini nilainya 1, 1/3 pangkat 3, 1/27, yang ini pangkat 0 ya, berarti 1, jadi 1/27 atau 0,0370. Nah, baik, itu yang A sudah nih, sekarang tinggal yang B-nya. Tapi sebelum ke yang B, kalau kita coba lihat tabel yang tadi, yang ini
kita harus lihatnya di ini yang sepertiga tuh yang ini ya, P-nya. Kemudian N-nya 3, berarti kita lihat yang ini ya. 0, 1, 2, 3, berarti ini nilai yang 0,2963, 0,444, 0,22, 0,0397. Tapi biar jelasnya, dicoba dilihat bagaimana hubungan jawaban A dengan tabel itu. Baik, sekarang kita coba lihat yang B. Yang B-nya peluang untuk X-nya kurang lebih sama dengan 2. Kalau udah sama 2, berarti X-nya sama dengan 0 tadi ya, ditambah PX sama dengan 1, tambah PX sama dengan 2. Kita dapatkan yang ini nih, 8/27, yang X-nya sama 0, 12 dibagi 27, kemudian 6 dibagi 27. Kita dapatkan 26/27. Tapi kita juga bisa mencoba mengerjakan ini dengan konsep peluang suatu kejadian itu akan sama dengan 1 dikurangi peluang komplemennya nih. Nah, kalau X kurang dari sama dengan 2, yang bukan X kurang dari sama dengan 2 apa? Berarti yang X lebih dari 2. Jadi ini E-nya, ini yang E pangkat C-nya, ini yang komplemennya, maaf. Yang lebih dari 2 berarti ya X-nya 3, karena sampai 3 nih batas variabel acaknya. Berarti nanti 1 dikurangi PX sama dengan 3 itu 1/27. 1/27 didapat 26/27. Atau kalau dinyatakan dalam desimal ini. Kita hubungkan dengan tabel. Kita bisa lihat kalau menggunakan tabel yang kumulatif ya. Kalau yang tadi menggunakan yang PX sama dengan X ya, yang pakai tabel kumulatif, kita bisa sebenarnya pakai yang tabel kumulatif yang ini nih, yang ini nilainya 0,96296 itu ya. Jadi kita ambil berarti di ininya di 2 ya. Terus yang ini di sini. Nah, mestinya ada di posisi sini nantinya. Atau nanti digambarkan dengan slide. Seperti itu ya. Baik. Demikian nih aktivitas keduanya. Kita coba lanjutkan pembahasannya. Di aktivitas ketiga, kita mencoba membahas tentang min dan varian nih. Masih kasus yang tadi tentang dadu yang bersisi 6 itu, secara umum sebenarnya kalau kita membahas tentang distribusi peluang itu, nilai harapan atau E atau rata-ratanya atau min ya, itu adalah sigma X dikalikan PX sama X. Atau boleh nulisnya sigma fx gitu ya, kalau dinyatakan dalam fx ya, fungsi peluangnya. Dan variannya adalah dinyatakan dalam rumus ini ya. Tadinya di sini akan ada tugas untuk membuktikan rumus ini, tapi tidak jadi ini ya. Jadi langsung aja lah kita gunakan rumus ini untuk pembuktian nanti di waktu yang lebih senggang saja. Tapi karena sudah dibuat ini bukti untuk yang mencari minnya, sayang kalau dihapus, jadi tetap dipertahankan di slide ini. Barangkali ada yang berminat untuk mencoba mempelajarinya. Tapi sekali lagi kita langsung manfaatkan aja bahwa rumus untuk mencari min itu adalah N kali P. N-nya banyaknya percobaan, P-nya peluang dari sukses. Banyak percobaannya adalah 3, berarti N-nya 3 nih. Kita punya N-nya 3 dan nilai peluang suksesnya adalah 1/3 itu ya. Jadi kita dapatkan 1/3 dikalikan 3, 1 nih. Kemudian yang variannya, yang mencari pembuktian untuk mu saja lumayan panjang, apalagi yang varian ya. Jadi tidak jadi dibicarakan di sini karena nanti durasi menjadi lebih panjang. Sigma kuadrat sama dengan NPX. N kali 1/3 kali
Q-nya peluang gagal 2/3. Kita dapatkan 2/3 ya. N-nya 3 ganti dengan 3 nya gitu. Baik, jadi cukup. Sekarang kita latihan soalnya. Ini diambil dari buku Pak Nur Mandiri, penerbitnya Erlangga, judulnya Matematika Peminatan untuk SMA atau Madrasah Aliyah kelas 12 ya. Di dalam sebuah warung terdapat sebanyak 40% kotak susu yang sudah kedaluarsa. Diambil 5 kotak, nah jadi berarti N-nya 5 ini ya. 5 kotak susu diambil secara acak, hitunglah probabilitas dari terambil 1 kotak susu yang tidak kedaluarsa. Kalau misalnya kita katakan suksesnya itu adalah terambil yang tidak kedaluarsa, ya berarti nanti untuk yang nomor 1 variabel acaknya yang ini 1 ya, variabel acaknya 1. Nah, kalau yang 40% ini yang kadaluarsa, berarti yang gagal nih nanti Q-nya 40% atau nanti 4 dibagi kenapa 4 dibagi 6? 4 dibagi 10 ya, nanti 2/5 itu ya. Atau nanti 0,4 misalnya gitu ya. Atau di sini sudah ada P-nya 60%, atau tadi 0,6, Q-nya 40%, 2/5 atau 0,4. Baik. Nah, terambil 1 berarti X-nya 1 nih. Jadi kombinasi N-nya ada 5, 5 terambil 1. 3/5 pangkat 1, 2/5 pangkat 5 kurangi 1. Ya, kita dapatkan yang kombinasi 5 terambil 1 itu 5. Kemudian ini 3/5 dan ini pangkat 4, 2 pangkat 4, 16. 5 pangkat 4, 625. Ini bisa disederhanakan. Kita hitung nanti pakai kalkulator, kita dapatkan 0,0768. Dan yang terambilnya 3 kotak susu yang tidak kedaluarsa, berarti X-nya 3 nih. Jadi kombinasi 5 terambil 3, 3/5 pangkat 3. Ini nilai P-nya dan Q-nya 2/5 pangkat 5 dikurangi 3. 5 kombinasi 5 terambil 3 itu 5 faktorial bagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Ini 3 pangkat 3 27, 5 pangkat 3 125. Ini pangkatnya pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 4, 5 pangkat 2 25. Nah, 5 faktorial 5 kali 4 kali 3, kita hentikan sampai di sana. Ini 2 faktorialnya 2, 3 faktorial saling menghilangkan. Ini berarti 20 dibagi 2 10. Nah, dihitung nanti kita dapatkan 0,3456. Kalau terambil semua kotak susu yang tidak kedaluarsa, yang bagus semua, berarti X-nya sama dengan 5. Berarti kombinasi 5 terambil 5, ini nilainya pasti 1 ya. Nanti 3/5 pangkat 5, 2/5 pangkat 55, 0. Berarti 2/5 pangkat 5 1, ini kalau pangkat 0 ya. 3 pangkat 5, 243, 5 pangkat 5-nya 3125. Nah, kalau kita hitung, kita dapatkan 0,07776. Nah, sekarang yang nomor 4, terambil paling sedikit 2 kotak susu yang tidak kedaluarsa. Paling sedikit, jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4 yang terambilnya. Karena paling sedikitnya 2. Berarti X lebih dari sama dengan 2. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, nanti kalau dihitung, kita dapatkan nilainya 0,91296. Kalau paling banyak terambil 3, paling banyak 3 berarti bisa 3, bisa 2, bisa 1, bisa 0. Atau X-nya kurang dari 3. Jadi PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, PX sama dengan 2, PX sama dengan 3. Kalau dihitung nanti kita dapatkan 0,66304. Nah, ini kalau dihitung secara manual menggunakan rumus yang tadi. Ya, karena kita sudah mengetahui fungsi peluangnya, ya kita manfaatkan fungsi itu. Tapi kalau kita menggunakan tabel, ini kalau nanti akan membuat tabel distribusi binomial menggunakan Microsoft Excel, untuk tampilan yang ini di sini disediakan
formula fungsi yang harus diketik di posisi yang warna kuning gitu ya, 0,25920 itu nanti coba ketikkan seperti ini. Kalau di sini titik koma itu tergantung di apa namanya settingan language-nya aja ya. Mungkin nanti di komputer anak-anak ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Nah, disesuaikan aja dengan apa yang ada di komputer masing-masing nantinya. Apakah di sini titik koma atau koma. Nah, baik, untuk yang ini kita bisa melihat bahwa tadi N-nya 5 nih. Kalau yang nomor 1, X-nya 1 berarti ya. Kemudian peluang suksesnya 3/5. 3/5 itu 0,6. Berarti peluang suksesnya ambil yang ini ya, 0,6. Ya berarti nanti yang ini kita punyanya 0,07680. Nah, cocok ya? Atau ditampilkan di slide seperti itu. Tentu saja yang nomor 2 yang 0,3456 kalau X-nya 3 nih, berarti yang ini 3, kita punyanya yang ini ya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Yang ini yang PX sama dengan X ya. Ini yang PX kurang dari sama dengan X nih. Yang atas itu kalau sama dengan, kalau yang bawah yang kurang dari yang kumulatif itu ya. Rumusnya nanti bedanya yang satu tadi false, yang di sini true. Kalau yang true berarti nanti yang kumulatif seperti ini. Baik, untuk yang nomor 4, X kurang dari 2, ya kita kalau menggunakan tabel di sini, yang kurang dari, maaf, yang lebih dari sama dengan 2, berarti PX sama dengan 2 tambah PX sama dengan 3, nah kita bisa melihat dari 2 sampai 5 ya. Jadi yang 2 itu ini berarti nanti ini dijumlahkan. Berapa jumlahnya? Ini 0,23040, kemudian ini 0,34560, ini 0,25920, kemudian ini 0,0777. Nah, kita ya. Tapi kalau kita menggunakan yang tabel yang bawah, yang kumulatif, PX lebih dari 92 itu bisa dinyatakan sebagai 1 min PX kurang dari 1. Kenapa? Ya, kalau yang ini itu adalah PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ya. 1 dikurangi yang ini. Yang 1 ini berarti dari PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, PX sama dengan 2. Gitu ya. Ini yang pakai apa namanya tadi konsep peluang dengan peluang komplemennya. Nah, yang PX kurang sama 1 itu yang ini ya nilainya. Berarti 1 dikurangi kita dapatkan 1 dikurangi 0,08704, kita dapatkan 0,9. Sama ya, harus sama. Dan yang nomor 5 PX yang kurang dari 3, ya bisa kita coba menggunakan yang ini sebaiknya ya, tabel apa yang kumulatif ini. Tapi kalau akan diurai ya dihitung dari 0,01024 ditambah untuk PX sama 1 dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan yang tabel kumulatif, kita bisa langsung mendapatkan 0,06-nya ini. Atau kita lihat di tampilan slide ini gitu ya. Baik, ini latihannya cukup sampai di sini. Untuk
pertemuan hari ini dicukupkan, untuk video yang sekarang dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.